Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang CSS. Apa sih CSS itu? CSS adalah singkatan dari Cascading Style Sheet. CSS menjelaskan bagaimana elemen HTML ditampilkan di layar, kertas, atau media lainnya. CSS menghemat banyak pekerjaan dan mengontrol tata letak beberapa halaman sekaligus. Style sheet eksternal disimpan dalam file CSS. Nah, jika ada yang bertanya mengapa menggunakan CSS? CSS digunakan untuk menentukan gaya halaman web, termasuk desain, tata letak, dan variasi tampilan untuk berbagai perangkat dan ukuran layar. CSS menghemat banyak pekerjaan. Definisi gaya biasanya disimpan dalam file CSS eksternal. Dengan file Style Sheet eksternal, Anda mengubah tampilan seluruh situs web hanya dengan mengubah satu file saja. Untuk selanjutnya di sini ada sintaks CSS. Nah, ini merupakan set aturan CSS, terdiri dari selektor dan blok deklarasi. Selektor menunjukkan ke elemen HTML yang ingin ada gaya. Sedangkan blok declaration atau deklarasi berisi satu atau lebih deklarasi yang dipisahkan oleh titik koma. Setiap deklarasi menyertakan nama properti CSS dan nilai dipisahkan oleh titik dua. Beberapa deklarasi CSS dipisahkan dengan titik koma dan blok deklarasi dikelilingi oleh tanda kurung kurawal. Nah, di sini saya sudah membuat contoh. Dalam contoh ini, semua tag P akan diratakan tengah dengan warna teks merah. Kita akan coba run di browser. Nah, hasilnya akan seperti ini. Sudah terlihat ya teman-teman, kita kembali. Nah, tag P adalah pemilih dalam CSS ini menunjukkan ke elemen HTML yang ingin Anda tentukan gaya. Lalu color adalah properti dan red merupakan nilai properti. Selanjutnya text elegant merupakan properti dan center merupakan nilai properti. Ini sama ya. Lalu yang selanjutnya ada pemilihan CSS. Pemilihan CSS digunakan untuk menentukan atau memilih elemen HTML yang ingin diberi style atau gaya. Nah, di sini dibagi menjadi 5 kategori pemilihan CSS. Yang pertama ada selektor sederhana, yaitu pilihan elemen berdasarkan nama, ID, dan kelas. Lalu yang kedua ada pemilihan kombinator, yaitu pilih elemen berdasarkan hubungan tentu di antara mereka. Lalu yang ketiga ada pemilihan kelas semu, yaitu pemilihan elemen berdasarkan status tertentu. Yang keempat ada pemilihan elemen semu, yaitu pemilihan dan gaya bagian dari elemen. Yang kelima ada atribut selektor, pilih elemen berdasarkan atribut atau nilai atribut. Nah, pemilihan CSS ini menggunakan atribut ID dalam elemen HTML. Nah, ini merupakan contoh dari pemilihan ID CSS. Pemilihan ID menggunakan atribut ID dari elemen HTML untuk memilih elemen tertentu. ID suatu elemen unik dapat dalam sebuah halaman, jadi pemilih ID digunakan untuk memilih satu elemen unik. Untuk memilih elemen dengan ID tertentu, tulis karakter hash atau pagar diikuti dengan ID elemen. Nah, contohnya di sini akan diterapkan ke elemen HTML dengan ID para 1. Dan kita coba hasilnya akan seperti apa. Nah, jadi akan seperti ini teman-teman.
akan di tengah, lalu yang ininya tidak akan terpengaruh oleh aturan yang ini, karena di sini hanya yang ada parak satu ini yang akan dirubah aturannya menjadi seperti ini. Jadi yang ini, yang bawah ini tidak akan terpengaruh oleh ini. Oke, yang selanjutnya ada pemilihan kelas CSS. Nah, pemilihan kelas CSS ini merupakan elemen HTML dengan atribut kelas tertentu. Nah, untuk memilih elemen dengan kelas tertentu, tulis karakter titik diikuti dengan nama kelas. Nah, dalam contoh kali ini, semua elemen HTML dengan kelas center akan berwarna merah dan rata tengah. Kita akan coba. Nah, akan seperti ini. Semuanya akan rata tengah dan akan berwarna merah karena di sini menggunakan kelas center dua-duanya ya, teman-teman. Lalu untuk yang selanjutnya, ada contoh selanjutnya. Nah, ada juga dapat menentukan bahwa hanya elemen HTML tertentu yang harus dipengaruhi oleh kelas. Contohnya seperti ini. Kita buka konsep. Nah, akan seperti ini. Jadi cuma ini yang terpengaruh oleh aturannya, sedangkan yang ini tidak, karena di sini disebutkan hanya P center yang akan berubah mengikuti aturan ini. Berarti jika heading, dia tidak akan mengikutinya. Ketika dia paragraf, dia akan mengikuti aturan di atas ini. Ada juga yang selanjutnya, elemen HTML juga dapat merujuk ke lebih dari satu kelas. Nah, seperti ini. Kita coba open in browser. Nah, seperti ini. Jadi ininya akan beda-beda ya, teman-teman. Ini tidak terpengaruh, lalu ini akan rata tengah dan kecil, lalu ini akan besar, rata tengah, dan merah. Karena di sini ada dua, page center dan peler. Ketika dia menggunakan hanya page center ini, dia hanya akan mengikuti ini, aturan yang ini. Ketika dia ada kata large, nah dia akan mengikuti dua-duanya. Dia akan berwarna merah, berada di tengah, lalu ukuran font size-nya 300%. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.